Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim yang kuat di Pulau Sumatera dan banyak memberikan pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan yang membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya dan Wijaya berarti kemenangan. Bukti awal mengenai kerajaan ini yaitu berasal pada abad ke-7. Seorang pendeta berasal dari Tiongkok, Ising menulis bahwa ia mengunjungi kerajaan Sriwijaya pada tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya pada abad ke-7 adalah Prasasti Kedukan Bukit yang ada di Palembang, berkisar 682. Kemunduran pengaruh Sriwijaya terhadap daerah bawahannya menyusut dikarenakan beberapa peperangan. Di antaranya serangan dari Raja Dharmawangsa di Jawa pada tahun 990 dan tahun 1025 serangan dari Rajendra Chola I dari Chola Mandala. Selanjutnya pada tahun 1183 kekuasaan Sriwijaya ada di bawah kendali Kerajaan Dharmasarya. Sriwijaya menjadi simbol kebesaran di Sumatera, awal dari kerajaan besar Nusantara selain Majapahit di Jawa Timur. Abad ke-20, kedua kerajaan tersebut menjadi referensi oleh kaum nasional untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan negara sebelum kolonialisme Belanda. Sekitar tahun 1993, Pierre Yves Manguin melakukan observasi dan berpendapat bahwa pusat Sriwijaya berada di Sungai Musi antara Bukit Seguntang dan Sabo Kingking, terletak di Provinsi Sumatera Selatan sekarang. Namun sebelumnya, Soekarno berpendapat bahwa pusat Sriwijaya terletak pada kawasan sehiliran Batanghari antara Muara Sebak sampai ke Muara Tembesi, dengan catatan Melayu tidak ke kawasan tersebut. Jika Melayu pada kawasan tersebut, ia cenderung kepada pendapat Mons yang sebelumnya juga berpendapat bahwa letak dari pusat kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Taurus. Kekaisaran Sriwijaya telah ada sejak 671 sesuai dengan catatan asing dari Prasasti Hadukan Buhit pada tahun 682 diketahui. Prasasti Hadukan Buhit ditemukan oleh M. Batebur pada tanggal 29 November 1920 di Hampung Haduhan Buhit, Haluran 35 Lir, Palembang, Sumatera Selatan, di tepi sungai Tentang yang mengalir ke Sungai Musi. Prasasti ini berbentuk batu kecil beraturan 45 x 80 cm, ditulis dalam aksara Pahlawa. Berdasarkan prasasti Kota Hampur yang berangkat tahun 682 dan ditemukan Pulau Bangka. Pada akhir abad ke-7, Komaharajaan ini telah menguasai bagian selatan Sumatera, Pulau Bangka dan Belitung hingga Lampung. Perasaan ini juga menyebut bahwa Srijayasan telah melancarkan ekspedisi militer untuk mengatur bumi Jawa yang tak berarti pada Sriwijaya. Prasasti ini bersama dengan runtuhnya Tarumanegara di Jawa. Prasasti Kota Kapur adalah prasasti berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka. Tulisan pada prasasti ini ditulis dalam aksara Pallawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno. Merupakan salah satu dokumen tertulis tertua berbahasa Melayu. Prasasti ini ditemukan oleh J.K. van der Meulen pada bulan Desember 1892. Prasasti ini pertama kali dianalisis oleh Kern, seorang ahli epigrafi bangsa Belanda yang bekerja pada Batavia Axe Genootschap di Batavia. Gerd Kods lah yang kemudian berjasa mengungkapkan bahwa Sriwijaya adalah
nama sebuah kerajaan besar di Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yaitu kerajaan yang kuat dan pernah menguasai bagian barat Nusantara, semenanjung Malaysia dan Thailand bagian selatan. Prasasti ini dipahatkan pada sebuah batu yang berbentuk tugu bersegi-segi dengan ukuran tinggi 177 cm, lebar 32 cm pada dasar dan 19 cm pada bagian puncak. Pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 792 hingga 835 Masehi, penguasaan Sriwijaya di tanah Jawa diperkuat. Banyak peziarah dan sarjana dari berbagai negara Asia berkunjung ke Sriwijaya, salah satunya Pendeta Sing dari Tiongkok yang menulis bahwa Sriwijaya adalah rumah bagi sarjana Buddha. Hubungan Sriwijaya dan Kerajaan Kolamandala awalnya sangat baik. Raja Sriwijaya yang bernama Sanggrama Wijaya Tunggawarman mendirikan satu biara di Kerajaan Kolamandala untuk tempat tinggal para biksu dari Kerajaan Sriwijaya. Kedua kerajaan tersebut menjadi saling bermusuhan karena persaingan perdagangan dan pelayaran. Raja Rajendra Chola yang berkuasa di Kerajaan Kolamandala melakukan serangan 2 kali terhadap Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama pada tahun 1007 mengalami kegagalan, dan yang kedua pada tahun 1023 sampai 1024 berhasil merebut kota dan bandar-bandar penting dari kota Sriwijaya. Bahkan Raja Sriwijaya yang bernama Sanggrama Wijaya Tunggawarman berhasil ditahan. Serangan itu tidak menyebabkan terjadinya penjajahan karena tujuannya hanya untuk membinasakan armada kerajaan dari Sriwijaya. Jika kerajaan Sriwijaya berhasil ditaklukkan, maka jaringan pelayaran dan perdagangan dari Asia Tenggara hingga India akan dikuasai oleh Kerajaan Chola. Walaupun serangan dari Kerajaan Chola tidak mematikan terhadap Sriwijaya, untuk sementara kekuatan Sriwijaya lumpuh. Kelumpuhan Sriwijaya menjadi peluang bagi Airlangga di Jawa Timur, yang dengan cepat menyusun kekuatan perangnya baik di darat maupun di laut. Dalam waktu yang singkat, keutuhan kerajaan Dharmawangsa ditegakkan kembali, sehingga ketika kerajaan Sriwijaya pulih, di Jawa Timur telah berdiri negara besar dan kuat sebagai saingan. Pada akhir abad ke-13 Masehi, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh faktor politik dan ekonomi. Faktor politik, kedudukan kerajaan Sriwijaya semakin terdesak karena munculnya kerajaan-kerajaan besar yang juga memiliki kepentingan dalam perdagangan, seperti kerajaan Siam yang ingin memperluas kekuasaannya ke sebelah selatan dengan menguasai daerah-daerah di semenanjung Malaka, termasuk tanah Gentingkra. Hal ini menyebabkan pelayaran perdagangan di kerajaan Sriwijaya semakin terdesak. Dari arah timur, kerajaan Sriwijaya terdesak oleh perkembangan kerajaan Singosari yang pada waktu itu diperintah oleh Raja Kertanegara. Kerajaan Singosari yang memiliki cita-cita untuk menguasai seluruh wilayah di Nusantara mulai mengirim ekspedisi yang dikenal dengan istilah ekspedisi Pemalayu. Dalam ekspedisi ini, kerajaan Singosari mengadakan pendudukan kepada kerajaan Melayu, Padang, dan Kalimantan, sehingga mengakibatkan kedudukan di kerajaan Sriwijaya semakin terdesak. Faktor ekonomi, para pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan di kerajaan Sriwijaya semakin berkurang, karena tempat-tempat strategis yang pernah dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya kini telah jatuh ke kekuasaan raja-raja di sekitarnya. Akibatnya, para pedagang yang melakukan penyebaran ke tanah Gentingkra atau melakukan kegiatan di daerah Melayu yang sudah dikuasai oleh kerajaan Singosari
tidak lagi melewati wilayah kekuasaan Sriwijaya. Keadaan seperti itu tentu mengurangi sumber pendapatan kerajaan. Dengan faktor politik dan ekonomi, maka pada akhir abad ke-13 Masehi, kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan kecil yang wilayahnya terbatas di daerah Palembang. Kerajaan Sriwijaya yang kecil dan lemah kemudian dihancurkan oleh kerajaan Majapahit pada 1377 Masehi.